sesuai dengan permintaan soal, di sini kita diminta untuk membuatkan flowchart dan program untuk menampilkan increment seperti bawah ini. Nah, yang pertama itu user memasukkan nilai permulaan, nilai akhir, dan berapa incrementnya, dan tampilan programnya adalah sebagai berikut. Pertama kita ke programnya dulu. Program di sini dimulai dengan variabel, oke? Memasukkan variabel integer di sini karena untuk user nanti memasukkan nilai pada langkah 1 dan 2 dan 3 itu merupakan bilangan bulat. Maka di sini kita gunakan integer. Yang pertama itu printf. Printf garis dan program menampilkan increment sesuai dengan permintaan soal. Nah, untuk langkah 1, 2 dan 3 sesuai dengan integer i, mulai, akhir, dan increment. Berapa angka counter dimulai itu kita gunakan scanf %d. Kenapa %d? Karena di sini adalah integer dan tanda dan mulai. Kemudian yang kedua sama, itu akhir, nilai akhirnya berapa. Untuk kenaikan incrementnya itu sama %d dan increment. Nah, untuk agar incrementnya bekerja, di sini kita menggunakan for di sini integer, kemudian i batas awal nilai mulainya berapa, batas akhir kurang dari atau sama dengan dari nilai akhir itu nilainya berapa, dan kenaikan incrementnya berapa. Dan kemudian kita printf untuk menampilkan hasil output. Di sini kita gunakan gauge itu sama seperti return. Oke, langsung saja kita build filenya, kita build and run. Pastikan tidak ada error. Di sini tidak ada error ya. Maka sesuai dengan permintaan soal, di sini pada angka berapa counter dimulai 2, diakhiri 10, dan kenaikannya adalah 2. Oke, langsung saja kita coba. Sini adalah 2, diakhiri 10, dan incrementnya adalah 2. Oke, hasil programnya sudah sesuai dengan permintaan soal. 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Untuk flowchart yang soal pertama, di sini kita diminta untuk menampilkan program increment yang dimana langkah pertama yaitu meminta user untuk memasukkan output. Kemudian output apa? Masukkan nilai awal, masukkan nilai akhir, dan output nilai increment. Nah, untuk langkah selanjutnya kita harus memasukkan for, dimana for itu batas awal dengan batas akhir. Kemudian apakah berhasil? Jika berhasil, cetak nilai i, dimana incrementnya adalah plus sama dengan, yaitu berada di antara flowchart berikut ini. Jika tidak dapat diproses, maka n. Di sini dapat kita lihat untuk soal yang pertama ini sudah dapat diproses. Langsung saja kita ke soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 diminta untuk gunakan sintaks for dan while do untuk masing-masing soal yang Anda pilih. Di sini saya memilih nomor 3 dan nomor 4 soalnya, namun saya kerjakan nomor 4 terlebih dahulu. Menampilkan 50 bilangan ganjil yang pertama. Oke, langsung saja kita ke soal jawabannya. Nah, programnya di sini saya awali dulu dengan integer a. Karena 50 bilangan ganjil pertama itu bilangan bulat dan tidak ada koma. Nah, untuk gunakan sintaks for di sini setelah variabel integer kita gunakan sintaks for dengan batas awal a sama dengan 1, di mana batas akhir a kurang dari 50 dan incrementnya adalah plus sama dengan 2. Kenapa kita gunakan plus sama dengan 2? Karena di sini akan berkelanjutan penjumlahan dengan bedanya 2. A-nya 1, kemudian ditambah 2 menjadi 3, tambah 2 menjadi 5, tambah 2 lagi menjadi 7. Itu adalah bilangan ganjil. Seperti ini. Nah, di sini plus sama dengan adalah untuk penjumlahan, pengurangan. Di sini minus sama dengan. Maka di sini saya gunakan plus sama dengan. Oke, langsung saja kita build and run soalnya. Di sini sudah tidak ada error dan hasilnya adalah sebagai berikut: 50 bilangan ganjil pertama, 1357, seterusnya sampai dengan 49. Oke, apabila untuk sintaks while itu perbedaannya adalah untuk sintaks while itu setelah variabel integer itu kita letakkan batas awal a-nya sama dengan 1 dengan batas akhir while dalam kurung a kurang dari 50. Dan untuk incrementnya kita letakkan setelah printf, yaitu printf-nya adalah output untuk menampilkan 50 bilangan ganjil pertama. Langsung saja kita build filenya, build and run. Sudah tidak ada error di sini. Oke.
variabel integer dan inisialisasi loop, yaitu memasukkan i-nya atau a-nya. Nah, untuk di sini kita mengambil decision apakah a-nya adalah batas akhirnya kurang dari 50. Jika iya, tampilkan 50 bilangan ganjil pertama. Jika tidak, maka n. Untuk incrementnya adalah a plus sama dengan 2. Kemudian untuk syntax while do, di sini seperti program tadi, kita start terminator, kemudian input variabel integer untuk batas awal a sama dengan 1 sama dengan program tadi. Untuk while a kurang dari 50, dan kita proses di sini pengambilan decision apakah a bilangan ganjil. Jika iya, tampilkan output bilangan ganjil pertama. Jika tidak, maka n. Oke, langsung saja kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya di sini tampilkan 50 bilangan genap yang pertama. Maka di sini seperti biasa kita awali dulu dengan variabel integer adalah a sama dengan yang tadi. Untuk syntax for di sini batas awalnya adalah 2 dengan a kurang dari 50 adalah batas akhirnya, dan incrementnya adalah plus sama dengan 2. Kenapa di sini diawali dengan 2? Karena untuk bilangan genap nanti incrementnya 2 bakalan 2 tambah 2 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6 tambah 2 lagi sama dengan 8. Itu adalah bilangan genap. Nah, langsung saja kita build filenya. Kemudian di sini sudah tidak ada, maka untuk bilangan genap yang pertama itu 2, 4, 6, 8, 10, 12 sampai dengan 48. Di sini sudah sesuai dengan permintaan soal, yaitu menampilkan 50 bilangan genap yang pertama. Nah, ini untuk syntax for. Untuk syntax while-nya kita syntax while di sini sama seperti bilangan ganjil tadi, diawali dengan variabel integer terlebih dahulu, kemudian batas awalnya adalah 2. Kita masukkan batas awalnya dulu di mana a sama dengan 2, dan kemudian masukkan while batas akhirnya a kurang dari 50. Setelah itu kita printf untuk menampilkan output, dan incrementnya kita letakkan setelah printf, yaitu plus sama dengan 2. Langsung saja kita build filenya. Nah, seperti ini tampilannya, sama saja dengan syntax for hasilnya. Oke, langsung saja kita ke flowchartnya. Di sini flowchartnya sama seperti yang ganjil tadi, cuma bedanya di sini adalah genap, dan untuk inputnya ini di sini diawali dengan batas awal 2 dan kemudian batas akhirnya sama a kurang dari 50. Apakah a kurang dari 50? Jika iya, tampilkan output 50 bilangan genap yang pertama. Jika tidak, maka n. Dengan proses inisialisasi loopnya adalah plus sama dengan 2. Kita gunakan yang operator penjumlahan. Kemudian untuk syntax while do-nya di sini dimasukkan input, yaitu batas awalnya terlebih dahulu, yaitu a sama dengan 2. Untuk while-nya batas akhirnya a kurang dari 50. Kemudian diproses apakah bilangan a itu genap. Jika iya, tampilkan 50 bilangan genap pertama. Jika tidak, maka n. Maka di sini telah ditampilkan di program, yaitu 50 bilangan genap yang pertama sesuai dengan operator berikut. Sekian dan terima kasih.